Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman LPK. Saya ingin berbagi sharing ya, bagaimana agar LPK kita bisa tampil di webnya kelembagaan. Yang pertama, teman-teman kita browsernya, terserah menggunakan browser apa ya. Kemudian teman-teman masuk di webnya kelembagaan ya, masuk ya. Kemudian setelah itu setelah masuk silahkan login ya, login. Tapi sebelum itu coba kita cek ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Kita masuk ke Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur, kemudian Kota Madiun ya, contohnya saja masuk ke Kota Madiun. Nah, di sini ada 6 lembaga swasta dan 1 BLK komunitas yang sudah tampil ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan kemudian kalau sudah terakreditasi, dia akan muncul juga di sini akreditasi ya. Nah, seperti ini. Nah mungkin dari teman-teman coba kita cek salah satu ya. Saya jadi penasaran dengan ini ya, dengan punyanya Bu Astuti ya. Nah, kalau melihat ini masih menggunakan nomor izin yang model lama sebenarnya. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh kok bisa tampil? Karena mungkin saat itu regulasinya masih yang dimasukkan adalah izin dari Dinas Tenaga Kerja setempat gitu ya. Namun sekarang itu izin yang dimasukkan di sini adalah izin yang dari OSS, bukan nomor NIB ya Bapak Ibu, tetapi nomor sertifikat standar, dan nanti yang diupload pun juga sama. Baik, kita masuk dulu Bapak Ibu ya. So kalau belum punya akun silahkan daftar sekarang ya. Di situ ada akun daftar ya. Akun di sini adalah akun Sisnaker. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara akun LPK kita yang sudah tampil atau belum? Yang membedakan adalah di bagian sini Bapak Ibu ya. Di sini itu kalau sudah ada centang berarti sudah tampil. Artinya tampil itu berarti datanya sudah lengkap ya, walaupun nanti setiap tahun ya tetap kita update ya, setiap akhir tahun atau awal tahun ya. Yang diupdate apa? Realisasi dari pelatihan yang kita lakukan. Yang belum ada centangnya dia belum tampil. Baik, kita ambil salah satu ya Bapak Ibu. Kita klik ya pada bagian LPK ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isian yang mesti kita lengkapi. Yang pertama adalah menu lembaga. Ini profil lembaga Bapak Ibu, silahkan dilengkapi. Logonya ini juga diupload logo. Kemudian ini deskripsi juga belum ada, silahkan diisikan. Untuk deskripsi bisa Bapak Ibu masukkan visi, misi, dan tujuan ya. Visi, misi, dan tujuan. Visi lembaga apa, misinya apa, tujuannya apa. Kemudian untuk lokasi ini juga belum ada. Nah, silahkan Bapak Ibu isikan ya. Misalkan ini Punten ya, Punten, kita tuliskan aja Punten ya. Enggak muncul. Nah, muncul Punten, kemudian Batu. Nah, ini ada Punten Batu CT ya, kita klik aja. Nah, ini sudah langsung Punten, Bumi Ajeng, Batu, dan seterusnya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin ngedit artinya biar mapnya itu sesuai, silakan Bapak Ibu arahkan mouse-nya itu ke map warna merah ini ya. Tinggal Bapak Ibu geser, mau digeser kemana sesuai dengan lokasi yang sebenarnya ya. Nah, setelah itu lepas, nah dia otomatis akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, silakan lengkapi data-data lain. Kalau memang kosong ya dikosongi saja ya. Nah, terus kemudian potensi sektor ya, ini bisa Bapak Ibu isi dengan potensi apa ya, berdasarkan TNA ya, misalkan TNA ya, training need analysis di sekitar Bapak Ibu atau LPK Bapak Ibu, dan itu sebisa mungkin relevan dengan kejuruan yang tersedia dan kejuruan unggulannya apa. Nah, kalau sudah selesai,
Yang masuk ke legalitas ini Bapak Ibu isi dengan legalitas yang ada di OSS ya, bukan nomor NIB tetapi nomor sertifikat standar. Nah, nomor sertifikat standar itu seperti ini Bapak Ibu ya. Coba tampilkan apa sih nomor sertifikat standar itu. Nah ini nomor sertifikat SS ya, sertifikat standar ya. Nah jadi nomor ini yang dimasukkan dan statusnya harus sudah terverifikasi. Oke. Nah kemudian kita lanjut, kalau itu sudah selesai ya, kita masukkan dokumen apa yang dimasukkan. Dokumen yang dimasukkan adalah dokumen dari sertifikat standar ya. Nah yang dokumen itu yang mana? Dokumen sertifikat standar. Saya coba buka menu lain ya. Nah, saya buka menu lain ya, bukan saja. Dokumen yang dimasukkan adalah dokumen dari sertifikat standar. Nah ini dokumennya ya. Jadi dokumennya adalah satu sertifikat standar ya. Terus lembar berikutnya adalah rekomendasi izin operasional. Terus yang berikutnya lagi adalah sertifikat akreditasi jika sudah terakreditasi. Jadi ini di merger itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang dimasukkan. Nah kemudian yang ke bawah lagi ada NPWP ya, silakan dimasukkan NPWP nya ya. Terus kemudian NIK dari PIC. Nah selesai disimpan. Oke, selesai disimpan. Selesai disimpan. Nah kemudian mitra prakerja. Nah di mitra prakerja ini Bapak Ibu bisa ajukan ya kalau memang ingin menjadi mitra prakerja. Kalau enggak abaikan. Mitra JKP ini pun juga demikian. Kalau ingin mengajukan silahkan diajukan, tapi lengkapi dulu data instrukturnya ya. Kelola gambar ini nanti Bapak Ibu bisa upload ya, upload gambar ya yang relevan. Nah, nanti di bagian apa itu bangunan ya, nanti workshop itu ada tambahan juga ya. Ini bisa juga diupload gambar tampak depan gitu, jadi yang relevan. Nah kalau ini udah selesai silahkan disimpan Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke pegawai. Nah penjelasan pegawai ini Bapak Ibu. Nah, untuk pegawai itu adalah semua orang yang terlibat di LPK tersebut. Satu, pengelola, misalkan pimpinan, sekretaris, bendahara. Dua, instruktur. Itu semua nanti masuk di data pegawai. Syarat utamanya adalah mereka punya akun bisnis nakes. Khususnya untuk instruktur ya. Khususnya untuk instruktur itu memiliki akun bisnis nakes. Nah, kemudian di isian instruktur ini cukup Bapak Ibu masukkan data instrukturnya saja. Ini kalau sakit tambah instruktur. Nah di sini sebelum menambahkan instruktur pastikan instruktur sudah terdaftar di akun Sisnaker. Tapi untuk pengelola tidak ya, tidak wajib sepertinya ya. Nah di sini bisa dimasukkan NIK-nya apa, terus kemudian di tambah instruktur kalau sudah kedetek. Nah ini harus terisi semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang terlibat di LPK instruktur dan tenaga pelatihan itu ada 5 orang ya, berarti dikelola pegawai itu 5 orang lengkap, dikelola instruktur itu sejumlah instruktur yang ada di LPK kita. Nah itu untuk pegawai ya, jelas nggih Bapak Ibu. Lanjut ke peralatan ya. Peralatan ini silakan Bapak Ibu, peralatan utamanya apa? Misalkan kejuruan komputer ya, peralatan utamanya ya perangkat komputer gitu ya. Perangkat komputer, printer, mungkin apalagi yang memang menjadi perlengkapan utama. Kemudian perkakas tangan yang terkait dengan alat pendukung ya, misalkan kalau komputer rusak menggunakan apa, obeng ya, gunakan obeng ya, ada obeng, ada cimping, ada apa itu alat-alat pendukung lainnya silahkan masukkan. Alat kerja atau K3 ini terkait dengan K3 ya, misalkan APAR, kemudian P3K dan sebagainya. Terus perlengkapan pendukung kalau memang dia diperlukan ya, pendukung daripada pelatihan itu apa.
ya silahkan dimasukkan. Nah, untuk peralatan ini ya, ini kalau pengen edit bisa di ini kan Bapak Ibu ya, di sebelah kanan ini ada pilihan edit. Nah, di sini ada tiga pilihan ya. Yang pertama kelola gambar. Berarti kalau memang alatnya itu ini apa, misalkan komputer gitu ya, silakan Bapak Ibu klik kelola gambar, kemudian upload untuk ini komputer ya, atau lampu periksa kulit. Jadi akan lebih bagus, akan lebih baik ketika alat yang kita gunakan itu juga dilengkapi dengan gambar ya. Itu akan anulah istilahnya, yang verifikasi di adminnya sana juga akan lebih cepat meng-ACC gitu ya. Yang lain juga begitu sama ya, itu juga dibuktikan dengan gambar. Ini nanti akan masuk ke sini ya, ke apa namanya, ke kelola gambar, otomatis akan masuk ke situ. Nah, oke. Jadi untuk peralatan insya Allah jelas Bapak Ibu, bangunan jelas, untuk bangunan. Nah, untuk bangunan ini Bapak Ibu ada 4 pilihan ya: workshop, ruang kelas, tempat uji kompetensi, bangunan lainnya. Di workshop ini Bapak Ibu juga bisa tambahkan di sini ya, dan kemudian kalau yang sudah masuk ini pun juga ada tambahan kelola gambar ya. Silahkan Bapak Ibu ya foto dan kemudian kelola gambar untuk ruang workshop. Ruang kelas juga begitu ya, silahkan juga dilengkapi dengan gambar ya. Tempat uji kompetensi juga begitu, silahkan dilengkapi dengan gambar. Artinya tempat uji kompetensi itu kalau memang satu ruang dengan ruang teori, ruang praktek ya gambar itu pula, tapi dengan angle berbeda ya, dengan pengambilan gambar berbeda ya. Terus bangunan lainnya apa kira-kira? Ada nggak kantin misalkan, mungkin ada musola dan sebagainya, silakan dimasukkan di sini ya, tempat ibadah, nanti juga dilengkapi dengan gambar. Nah, setelah bangunan selesai, kemudian pelatihan itu ada 2 isian Bapak Ibu ya. Pelatihannya apa yang dibuka, kejuruan apa ya, di sini pun juga bisa Bapak Ibu edit ya, bisa Bapak Ibu ini ya. Jadi untuk kejuruan ini sifatnya sepertinya ini ya, selama tidak ada tambahan program itu tetap ya, kita tidak ini, kecuali kalau kapasitas ya, ternyata tahun ini bangun ruang kelas atau mungkin bangun untuk tempat teori praktek itu kapasitasnya 1000 orang gitu ya, silahkan diedit. Nah, realisasi ini yang rutin kita lakukan tiap tahun ya, jadi kita update tiap tahun ya, mungkin di akhir tahun atau mungkin di awal tahun berikutnya ya. Terkait apa? Terkait dengan jumlah peserta didik ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah melengkapi semua data di sini ya, mulai dari lembaga, pegawai, peralatan, bangunan, pelatihan ya, maka Bapak Ibu jangan lupa klik pesan ya, kemudian buat pesan, kemudian tuliskan di sini Bapak Ibu ya, buat pesan, tuliskan ya, sapa dengan baik YTH misalkan admin ya, salam kompeten ya, salam kompeten bukan kompak ya, kalau salam kompak itu kan radio. Nah, kemudian kita sampaikan ya, selamat pagi ya, mohon lembaga kami direview ya, atau divalidasi ya, karena sudah kami lengkapi datanya ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya, admin atau mungkin pimpinan ya kan, sebutkan nama siapa gitu ya, terus kemudian kirim ya, Jadi Bapak Ibu ya, data-data yang dibutuhkan untuk ujian ini sebelum Bapak Ibu ngisi itu dilengkapi. Kalau pegawai ya berarti KTP pendidikan ya kan, kalau alat berarti data alat ya kan, kalau pelatihan berarti data siswa kita atau data juga program yang kita buka, itu lengkapi dulu biar nanti Bapak Ibu tidak bolak-balik ya. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.